Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini kita masih sama ya, masih melihat pembelajaran di tema 7 kebersamaan ya. Oke, sebelum kalian belajar ya, mari baik kalian dan Pak Guru kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Oke, sekarang disimak ya materi tema 7 kebersamaan. Kali ini kita masuk materinya, saya coba yang ini belum pernah disampaikan ya. Kita kali ini menyimak muatan matematika pembelajaran ketiga ya. Nah, kita coba dulu ya. Menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 6 donat, diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Ini ada 6 donat, kemudian di sini ada 3 bagian, di sini 3 bagian, ini masing-masing setengah bagian ya. Maka di sini nilainya 1/2, 1/2 atau setengah ya. Dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Jadi caranya kalau dibagi 2 bagian ya 6-nya dibagi 2 ya. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tempat wisata edukasi atau pendidikan, seperti museum dan planetarium. Tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Berikutnya adalah kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita ya. Jadi bisa disingkat ya nama tokoh, misalkan Banu ya, misalkan namanya Banu, ceritanya dipanggilnya Ban gitu ya. Kemudian Bagas, Gas gitu misalkan, itu namanya sudah sapaan ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran keempat, keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Baik, kita tadi menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekumpulan benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga bagian, dan seperempat bagian dari keseluruhan. Untuk dapat lebih memahaminya, lakukan kegiatan berikut bersama teman di sebelahmu. Oke, ini udah PowerPoint yang pembelajaran kelima.
Kita lihat lagi pembelajaran di PowerPoint yang berikutnya ya. Coba pembelajaran ke 4 ini dia. Baik, kita coba. Baik, kita lihat di sini ada langsung aja ya. Di sini ada kata sapaan ya di gambar kolom ini. Terus dibacalah, baca kalimat yang kamu buat di depan kelas. Contohnya gini, Siti berkenalan dengan Melanie. Hai, selamat siang, nama saya Melanie. Nah, kata sapaannya di sini adalah bisa kita lihat di sini ya. Hai ya, hai ya. Misalkan Lukas berkenalan dengan Rasti, misalkan. Hai, selamat pagi, nama saya Lukas. Nah, itu berarti kata sapanya hai ya. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya di sini. Yuk kita lihat sini ya. Ketika di kebun binatang, Melanie membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Oke, di sini ada, ayo kerjakan. Lingkari pecahan yang sesuai dengan gambar. Di sini ada yang disilang, berarti bernilai 1/4 yang disilangnya ya. Berarti nanti dilingkari misalkan ya. Atau misalkan kalian tidak lingkari pun, kalian boleh checklist atau tanda ya. Oke, ini hanya contoh ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat lagi soal berikutnya, di sini ada 1 yang disilang, berarti nilainya 1/3 gitu ya. Seperti itu ya, bisa, Pak Guru yakin kalian bisa. Baik, di sini kerjakan secara berkelompok. Kita ambil pensilnya ya. Kita coba isi bareng-bareng ya. Kita ganti pulpennya. Kalau pulpen merah itu dirasa kurang begitu sopan ya. Kayaknya dulu itu merah itu buat gurunya. Oke, ini kebesaran, kita ganti ukurannya 16. Oke, baik. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah ini caranya gini. Kalau kamu ditanya setengah, kamu dibagi dengan 2. 36 dibagi 2, itu hasilnya adalah 18 ya. Jadi 18. Kemudian pertanyaan berikutnya yang B, 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah 36-nya kamu bagi 3 ya. Maka hasilnya adalah 12. Maka jawabannya 12. Kemudian yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 36-nya kamu bagi 4. Maka hasilnya adalah 9. Itu ya. Mudah-mudahan kamu paham bahwa kalau misalkan mencari sebagai setengahnya itu dibagi 2 ya, kemudian mencari 1/3-nya itu dibagi 3, dan mencari 1/4 bagiannya itu dibagi 4, gitu caranya. Kita lanjut nomor 2. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Berarti di sini kita lihat yang A, setengah bagian dari jumlah rusa adalah, kalau ditanya setengah berarti tadi dibagi 2, setengah bagian dari 12 adalah 6. Kemudian yang B, 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah, kalau 1/3-nya berarti kita bagi dengan 3, berarti adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Yang C, 1/4 bagian dari jumlah rusa. Nah, rusanya ada 12 ya, dibagi 4 berarti ada 3, berarti 3 rusa ya, 1/4 bagiannya. Nomor 3, di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. A, setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah, nah caranya mencari setengahnya kamu bagi dengan 2 ya, 48 dibagi 2. Oke.
berarti hasilnya adalah 24. B, sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah, di sini burung merpatinya ada 48 semuanya, karena ditanya sepertiganya dibagi 3, maka 48 dibagi 3 adalah 16. Nah, kalau kalian belum hafal perkalian maka pembagian agak susah. Makanya di sini kalian harus mengerti betul pelajaran sebelumnya mengenai perkalian ya, dan juga pelajaran sebelumnya mengenai penjumlahan dan pembagian ya, supaya kalian mengerjakan ininya lebih mudah. C, seperempat bagian dari jumlah burung merpati adalah, kalau jumlah semuanya 48 kemudian ditanya seperempatnya, maka 48 tadi dibagi 4, maka jawabannya 12 itu ya. Kemudian di kebun binatang terdapat 60 bebek. Setengah bagian dari 60 bebek adalah 60 dibagi 2, maka jawabannya adalah 30 bebek ya. B, sepertiga bagian dari jumlah bebek. Bebeknya ada 60, sepertiga bagiannya adalah 60 dibagi 3 berapa? 20. Kemudian C, seperempat bagian dari jumlah bebek. Bebeknya adalah 60 dibagi 4, maka jawabannya adalah 15 ya. Baik, mudah-mudahan kalian paham kata kuncinya. Kalau setengah bagian dari siswanya ada 36, kalau mencari setengahnya itu dibagi 2, kalau mencari sepertiga dibagi 3, kalau mencari seperempat dibagi 4 gitu ya. Ini kata kuncinya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa ambil kata kunci di sini. Setengah bagian saya tulis ini ya, ini setengah mencari sepertiga bagian dan seperempat bagian. Kalau kalian masih bingung pada kata kunci, tenang, di sini kita ubah menjadi kata kuncinya setengah bagian berarti dibagi 2 ya. Oke, sepertiga bagian berarti mencari sepertiga dibagi 3, dan seperempat bagian caranya berarti dibagi 4 ya. Oke, baik Pak Guru, rasa kalian akan paham sendiri dengan materi yang diberikan nanti. Oke, di sini berikan pendapatmu setuju atau tidak setuju ya. Oke, kita coba sama-sama belajar bareng. Di sini kita berikan checklist ya. 1, melaksanakan tolong menolong hanya di sekolah. Tidak setuju. Tolong menolong dilakukan di mana saja, di rumah ya, menolong orang tua, ayah ibu ya. Kemudian bisa juga di masyarakat, menolong tetangga, teman kita ya. Baik, kita lanjutkan. 2, menolong orang lain tanpa melihat perbedaan. Setuju. Kita nggak boleh milih-milih ya, menolong kan dia kulitnya hitam jelek nggak ditolong, nggak boleh ya. Jadi setuju kita milih-milih tidak melihat perbedaan. 3, Pak Guru membawa banyak buku dan Caca segera membantunya. Bagus, setuju. Siapa tahu Pak Gurunya itu bawa banyak buku, bisa saja sedang merasa butuh pertolongan ya. 4, ketika sedang ulangan Surya memberikan jawaban kepada teman sebangkunya. Nah ini ya, kalian tidak boleh melakukan seperti Surya ya. Karena apa? Karena kalau memberikan jawaban nanti yang rugi adalah Surya dan kamu sendiri ya. Surya yang diberikan jawaban ke temannya membuat nilai dia akan sama, kemudian temannya akan menjadi tidak semangat untuk belajar. Kalau nilainya mau belajar moga akan bagus. Jadi tidak ada dampak positif dari memberikan jawaban kepada teman. Nomor 5, meskipun daerah kita tidak terkena bencana, kita harus memberikan bantuan sebangkunya. Betul, setuju ya. Kita harus saling membantu meskipun kita tidak terkena bencana daerahnya. Nah, ini adalah contoh yang bagus ya, yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan dengan berikutnya ya. Kita lanjutkan dengan berikutnya.
buku temanya dibuka ya. Mohon maaf kalau misalkan buku tema kalian di rumah misalkan tidak dibuka, tolong dibuka. Di sini kita masuk ke halaman 192. Pak Guru yakin kalian bukunya udah dibuka semua ya. Kalaupun tidak dibuka, paling tidak disimak pembelajaran ini ya. Ini mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmunya. Kita lihat sini pembelajaran keempat, menyapa pengunjung. Nanti kalian boleh baca di sini. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Misalkan gini ya, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Baik, kita coba pasangkan ya. Di sini Baria dari Madura, berarti di sini sebentar. Baria, ini saya ambil yang bawahnya tuh enggak ini. Baik, kita lihat sini ya. Kita masuk ke sini. Baria dari Madura, berarti suku Madura gitu ya. Kemudian di sini Asep dari Bandung, Asep dari suku Sunda itu ya. Bandung itu dari Sunda ya, Jawa Barat. Kemudian Joko dari Solo. Nah, kalau misalkan Joko dari Solo berarti dia sukunya suku Jawa, Purwokerto ya. Oke, masuk ke suku Jawa. Dan terakhir Madin dari Jakarta. Madin berarti suku Betawi. Nah, kalian pun bisa mempelajari lebih dalam lagi dengan bertanya kepada teman kalian ya, sukunya suku apa. Kita lanjutkan di sini. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut: Baria dan Joko. Baik, kita ambil pensilnya. Kita akan coba membuat kata sapaan lagi ya. Mudah-mudahan kalian bisa tambah mengerti. Baria, misalkan kalimat sapaannya. Hai Baria. Gini, hai. Enggak hai juga boleh ya. Bar, kamu mau kemana gitu ya. Ini adalah kata sapaan. Kata sapaannya Bar, misalkan Joko. Selamat pagi Joko. Oke, enggak usah selamat pagi juga boleh gini. Bagaimana kabarmu, Joko. Ini kan kalimat sapaan juga ya. Jokonya di sini. Oke. Pak Guru lanjutkan dengan soal berikutnya. Madin, Asep, kalian. Oke. Kita lihat lagi contohnya kalimat sapaannya. Madin, tolong ambilkan ibu penggaris, misalkan ini ya. Ini contoh kata sapaannya Madin. Kemudian Asep, mari kita main sepak bola yuk. Nah, ini misalkan kata di sini ya, pengajak main Asep berarti kata sapaan Asep, kalian. Apa kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Ini menyapa banyak orang, berarti lebih dari satu ya, kan berdua, yaitu kita sapa dengan nama kalian. Baik, kita lanjutkan. Ada sobat dan Pak Satpam. Sobat itu sahabat ya, teman. Kapan kita pergi ke taman lagi? Dia nanya temennya kapan pergi ke taman lagi ya. Ini kata sapaannya sobat. Pak Satpam, di manakah rumah Sela? Ini contoh aja ya.
kata satpamnya Pak Satpam. Oke. Baik, kalau misal kurang jelas boleh bertanya lagi ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Baik, di sini ada 24 siswa ya. Di sini ada pertanyaan, setiap kelompok dapat dinyatakan ada dibagi dua kelompok, berarti masing-masing kelompok yaitu ada 12 ya. Ya, di sini kelompok 1 12, kelompok 2 sama 12 orang. Setiap kelompok dapat dinyatakan dengan pecahan ini salah. Setiap kelompok dinyatakan dengan pecahan setengahnya ya. 2/2. Setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Baik, lanjutkan lagi. Baik, kita lihat sini ada pembentuk 3 kelompok dari 24 siswa tadi ya. Jadi caranya adalah 24 siswa kita bagi 3 ya. Maka hasilnya adalah 8. Ini 8 orang ya, satu. Karena tadi bilangnya satu kelompok itu semua itu ada 24 siswa. Ke masing-masing kelompok itu ada 8 orang ya. Kita tulis kelompok 1 8 orang, kelompok 2 8 orang, kelompok 3 8 orang. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3 karena dibagi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Oke, ini bisa diperbesar ternyata. Baik, di sini praktekkan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memilih anggota sama banyak. Ya, jadi kalau misalkan kelasnya ada 24 ya. Kalau 24 dibagi 4 di sini kan berarti satu kelompoknya 6 orang. 6 siswa. Kelompok 1 6 orang, kelompok 2 6 orang, kelompok 3 6 orang, kelompok 4 6 orang. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan karena dibagi 4, setiap kelompok ya 1/4. Pecahannya setiap kelompok terdiri dari 6 siswa itu. Baik, Pak Guru lanjutkan. Lingkari pecahan yang sesuai dengan gambar. Ini udah ada, ini setengah ya. Contohnya yang dilingkari di sini atau ditulis di sini setengah. Baik, kita lihat sini kalau kamu mengerjakan boleh dengan melingkari. Misalkan seperti ini boleh ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Baik, nih Pak Guru kecil supaya terlihat semua. Baik, kita lihat sini. Kita lihat yang pertama itu ada gambar kue dibagi 4, berarti 1/4. Ada 3 buah Brontosaurus zaman purba, berarti satu bagiannya 1/3. Ada 2 buah potongan persegi dibagi 2, 1/2. Ada dibagi 3 buah, ini ya, ini ada 6 dibagi 3, maka nilai 1/3. Oke. Kemudian ada 4 ular, satu bagiannya nilainya 1/4. Kemudian ada 2 belalang, satu bagian nilai 1/2. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan gambar atau penjelasan yang secukupnya ini ya. Kalau kurang jelas kalian boleh bertanya lagi ya. Baik, sini ada soal lagi ya, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Saya perbesar, Pak Guru perbesar supaya kalian mengerti. Yang penting kalian mengerti ya. Baik, kita lihat sini, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah cukup 36 kamu bagi 2, maka nilainya 1/18. Cara membagi nanti kita akan melihat cara membaginya ya. Cara membagi itu bisa kita pakai cara bersusun ke bawah ya. Kalau mau kalian nanti mau ngerti, nanti bisa Pak Guru kasih contohnya. B, 1/3 bagian dari siswa kelas 2, berarti 36 dibagi 3, nilainya adalah 12 ya. Kemudian C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah, berarti 36 dibagi, kalau 1/4 dibagi 4 sama dengan 9 itu ya.
Nomor 2, di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah, setengahnya berarti kita bagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah, jumlahnya ada 12, kita bagi 3, maka hasilnya adalah 4. Kemudian C, seperempat bagian dari jumlah rusa adalah, karena ditanya seperempat berarti dibagi 4, hasilnya adalah 3 ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nomor 2 sudah, nomor 3 belum ya. 3 kita perbesar. Di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. Oke, kita ambil pensilnya. Setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 2. Oke, sama dengan 24. B, sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16 ya. Kemudian C, seperempat bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi dengan 4, berarti hasilnya adalah 12. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Pembagian nanti Pak Guru kasih caranya ya. Nomor 4, di kebun binatang terdapat 60 bebek. Setengah bagian dari jumlah bebek adalah, ini juga sama pakai pembagian. Jadi 60 kalau ditanya setengahnya dibagi 2, hasilnya adalah 30. Yang B, sepertiga bagian dari jumlah bebek. Jadi bebeknya ada 60, kita bagi 3, hasilnya 20. Kemudian C, di sini ada seperempat bagian, berarti 60 bebek dibagi 4, hasilnya 15 ya. Mudah-mudahan ini jawabannya sudah cukup jelas. Oke, kita lanjutkan di sini. Tadi 60 40 tambah 20 60 ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nomor 5 sekarang. Untuk nomor 5 kita lanjutkan. Di kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah, di sini 72 dibagi 2, hasilnya adalah 36 ya. Kemudian yang B, sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah, sini 72 dibagi 3, hasilnya adalah 24 ya. Oke, ini nebak, tapi sebenarnya nggak boleh nebak, ada caranya, kita akan jelaskan nanti ya. C, seperempat bagian dari jumlah ikan koki adalah seperempat, berarti 72 nya dibagi 4 ya, berarti hasilnya adalah 18 ya. Oke, baik, dari mana angka ini? Angkanya udah cukup besar. Pak Guru akan kasih contoh yang ini ya, yang menarik itu yang besar-besar ya. Jadi gini ya, pembagian itu bisa kamu coba dengan bersusun ke bawah ya. Oke, untuk pembagian cara bersusun ke bawah atau ke samping juga boleh ya. Saya kayaknya ke samping dulu deh supaya kalian paling nggak ngerti dasarnya dulu. Misal, tapi ini harus rendah misalkan ya. Misalkan gini, 12 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Nah, kalau kamu kayak gini ketemunya 12 dikurangi 3 dikurangi 3 lagi dikurangi 3 lagi. Nah, kenapa kok dikurangi 3 gini? Kita coba 12 kurangi 3 berapa? 9 ya. 9 dikurangi 3 6 kurangi 3 3 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi harus seperti ini, sama dengan 0. Nah, kalau udah ketemu sama dengan 0, kamu hitung 3-nya. 3-nya ada berapa? Sini ada 1 2 3 4, berarti jawabannya 4 ya. Jadi yang kamu hitung adalah 3-nya di sini. 3-nya ada 4, maka di sini jawabannya adalah 12 bagi 3 sama dengan 4 ya.
Nah kalau angkanya besar kan kamu juga akan ketemu angka-angka yang nggak selalu kecil ya, angkanya misalkan nggak 12, lebih dari 20 ya. 72 dibagi 2 di sini. Nah kamu kan akan mengurangi gini, 72 dikurangi 2 70 kurangi 2 68 kurangi 2 64 kurangi 2. Wah ini terlalu lama ya, jadi kurang efektif ya. Bagaimana cara yang supaya lebih efektif, bagi ke bawah, misalkan seperti ini. Ini Pak Guru buat misalkan pakai pensil ini ya, ini contohnya ya. 70 pulpen merah, saya nggak suka pulpen merah, makanya warna hijau ya. Kita misalkan ini sekarang gini ya, 72 dibagi, aduh tulisannya jelek sekali nih ya, 2. Oke gini. Nah di sini oke, saya ambilin jelek banget, tapi nanti saya coba kasih tulisan yang lebih bagus lagi ya. Di sini 2 dikali berapa supaya mendekati atau pas dengan 7. 2 kali 1, kalau di sini 1, 2 kali 1 2 kali, kalau di sini 2 kali 2 4 di sini. Kalau di sini 3, 2 kali 3 6. Oke, berarti 3 ya. Karena kalau dikali 3 mendekati enggak lebih dari 7. 3 kali 2 6. Jadi tulis di bawah 7 angka 6. Kemudian kamu kurangi 7 diambil 2 kurang 2 1 ya. Angka 2 di sini enggak dipakai, dia turun ke sini. 12 ya. Nah, sekarang 2 kali berapa mendekati 12 ya. 2 kali 1 enggak, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6. Nah, 6 berarti 6 ya, 6 kali 2 12. Nah, sampai hasilnya adalah kosong. Nah, kalau kosong berarti jawabannya 36. Maka 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36, sama ya. Nah, seperti ini kurang lebih caranya ya. Oke, baik Pak Guru contohkan lagi yang ini, 72 bagi 3. Kalau sekarang mudah-mudahan tulisannya lebih bagus, mudah-mudahan. Kita lihat ini ya. 72 dibagi 3 ya, cara susun ke bawah. Ini angka 7 ya. Oke, jelek banget tulisannya, tapi Pak Guru mohon maaf ya, udah bilang maaf, tolong dimaklumin. Angka 7 ini angka 2. 3 kali berapa supaya mendekati 7? Kali 2. 2 kali 3 6 ya. 7 dikurang 6 1, turunlah angka 2 nya karena tidak dipakai. Nah, 3 kali berapa supaya 12? 3 kali 4, langsung aja. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian dikurangi 0. Nah, jawabannya adalah 24. Jadi 72 bagi 3 24 ini pun sama 24 ya. Jadi sama ya. Pak Guru pun di sini mengharapkan kalian bisa bersusun ke bawah. Kenapa sih harus bersusun ke bawah? Karena nanti di kelas berikutnya kalian akan menemukan pembagian yang angkanya besar ya. Oke, kalau kurang jelas silakan diulang lagi aja videonya. Kalau gitu Pak Guru akhiri ya. Sudah pembelajarannya buat besok. Mohon maaf Pak Guru apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kurang jelas dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian semua Pak Guru doakan paham. Kita ucapkan alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.